Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Rizky. Nah, video kali ini kita melanjutkan materi ke-7 hingga ke-10. Nah, sudah nggak terasa ya, kita sudah memasuki materi yang ke-7. Nah, ilmu tajwid ini ada 13. Nah, pokoknya jangan kemana-mana, terus ikuti video selengkapnya sampai habis. Jangan sampai ketinggalan. Karena apa? Ilmu tajwid ini sangat-sangat penting bagi kita yang khususnya baru pemula dalam belajar membaca Al-Quran. Jangankan yang pemula, yang kita saja sudah tahu gitu ya, sudah bisa baca Al-Quran, kadang tajwidnya pun masih belum diperhatikan gitu. Jadi pokoknya simak terus video selengkapnya, jangan sampai ketinggalan, no skip. Ini tentang share ilmu tajwid. Oke? Oke teman-teman, kita lanjut ke materi tajwid yang ke-7. Nah, materi tajwid yang ke-7 ini yaitu menerangkan tentang idgham mutaqarribain. Nah, idgham mutaqarribain ini apabila sa sukun, sa sukun bertemu zal, qaf sukun bertemu kaf, ba sukun bertemu mim. Nah, apabila dalam hukum mim sukun pada ikhfa syafawi itu mim sukun bertemu ba. Nah, ini dalam idgham mutaqarribain yaitu kebalikannya, ba sukun yang bertemu huruf mim. Jadi idgham mutaqarribain itu apabila sa sukun yang bertemu huruf dal, terus qaf sukun yang bertemu huruf kaf, dan ba sukun yang bertemu huruf mim. Cara bacanya seperti apa? Cara bacanya yaitu sama diidghamkan. Jadi apabila ada kata-kata idgham itu berarti sama. Cara membacanya yaitu diidghamkan atau dimasukkan kepada huruf setelahnya seperti itu. Nah, contoh yang sa sukun bertemu zal. Nah, ada lafadz yalhaz zalika. Nah, cara membacanya diidghamkan berarti menjadi yalhazalika, langsung. Jadi seolah-olah huruf ta-nya itu hilang, langsung memasuki kepada huruf zal. Yalhazalika, yalhazalika, seperti itu. Nah, kita lanjut ke qaf sukun yang bertemu kaf. Nah, ada lafadz yaitu alam nakhluqukum. Nah, memang huruf qaf itu adalah huruf yang qalqalah atau mantul, akan tetapi dalam ilmu tajwid yang menjelaskan tentang idgham mutaqarribain ini yaitu huruf qaf itu hilang gitu ya. Jadi diidghamkan menjadi huruf kaf. Alam nakhluqukum menjadi alam nakhluqukum. Langsung masuk kepada huruf kaf. Alam nakhluqukum, dan langsung masuk ke huruf kaf, langsung alam nakhluqukum, seperti itu. Nah, bagi kalian yang mau mengetahui contoh-contoh lainnya bisa dicari di Al-Quran. Nah, yang saya jelaskan ini adalah contoh-contoh sebagian sebagai sebagai penunjuk saja. Kira-kira lafadznya contohnya seperti yang saya sebutkan tadi. Akan tetapi jika kita mau menerapkannya langsung di Al-Quran, itu banyak sekali contoh-contoh di Al-Quran, lafaz-lafaz yang sesuai tajwid. Jika kita mau menelusuri dan mau bersungguh-sungguh memahami ilmu tajwid tersebut, pasti ketika kita membaca Al-Quran langsung kita ngeh gitu ya. Oh, ini yang dinamakan idgham mutaqarribain. Oh, ini yang dinamakan gunnah. Oh, ini yang dinamakan dengan ikhfa hakiki. Oh, ini yang dinamakan idhar syafawi dan sebagainya. Jadi saya harap buat kalian semua yang memang benar-benar pengen tahu ilmu tajwid seperti apa dan bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai kaidah tajwid, pokoknya simak terus video-video ini gitu ya. Dan boleh kok kalian menanyakan
tentang materi-materi yang belum paham di kolom komentar, atau bisa kalian langsung saja DM di Instagram aku yang nanti akan aku taruh di description box gitu ya. Nah, jadi yang namanya belajar tidak instan ya teman-teman, jadi harus berulang-ulang seperti itu. Nah, kita lanjut ke materi yang ke-8. Nah, materi yang ke-8 ini adalah tentang kolkolah. Kolkolah itu artinya mantul. Nah, mantul ya, memantul. Jadi cara bacanya itu dipantulkan. Nah, kolkolah itu hurufnya ada qaf, to, ba, jim, dal. Ada 5, yaitu qaf, to, ba, jim, dan dal. Nah, kalau disambung menjadi qat'u jadin atau dibalik baju di toko. Baju di toko itu ba, jim, dal, to, qaf. Baju di toko gitu ya. Nah, kolkolah sendiri itu dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama yaitu kolkolah sugro. Nah, kalau dilihat dari kata sugro itu dalam bahasa Arab artinya kecil. Nah, tapi dalam ilmu tajwid sugro itu yang dimaksud untuk kolkolah adalah kolkolah, huruf kolkolah yang matinya asli. Asli yang dimaksud itu huruf kolkolah itu, jadi kofto ba, jim, dal ini tadi dia memiliki harokat sukun. Itu dinamakan dengan kolkolah sugro atau kolkolah yang mati asli karena ada harokat sukun di atasnya. Itu namanya kolkolah sugro. Nah, kolkolah kubro yaitu kolkolah yang besar. Itu artinya dalam bahasa Arab tuh besar ya, kabir, akbar gitu ya, kubro gitu. Nah, ini maksudnya kolkolah yang matinya karena berhenti atau karena wakof. Wakof itu artinya berhenti. Nah, ketika kita dalam membaca Al-Quran biasanya di akhir kalimat ada tanda wakof atau tanda ayat gitu, ayat 1, ayat 2. Nah, di akhir kalimat itu ada salah satu huruf kolkolah. Misalnya huruf dal ya, huruf dal dia berharokat fathah. Nah, karena dia setelah huruf dal itu ada tanda wakof atau tanda berhenti, atau kita membacanya berhenti sendiri gitu karena kehabisan nafas, kita berhenti sendiri di situ memberhentikan bacaan kita. Jadi otomatis huruf tersebut menjadi mati atau sukun. Nah, itu yang dinamakan kolkolah kubro. Contohnya kolkolah kubro, ahadun gitu ya, lafaz ahadun. Lafaz ahadun setelahnya itu ada tanda wakof atau ayat. Nah, itu dibaca ahad, dia disukunkan, dia menjadi sukun karena dia di akhir kalimat dan diwakofkan. Nah, contohnya pada surat Al-Ikhlas. Nah, di Al-Ikhlas itu banyak huruf-huruf kolkolahnya. Contohnya qul huwallahu ahad. Nah, padahal jika kita perhatikan di surat itu di Al-Quran ataupun di juz amma, lafaz ahad yang kita baca menjadi kolkolah itu di situ tulisannya ahadun. Nah, akan tetapi karena diwakofkan berupa ada ayat gitu, jadi disukunkan. Nah, itulah yang dinamakan dengan kolkolah kubro, kolkolah yang karena dimatikan atau diwakofkan seperti itu. Oke, baik teman-teman, sampai di sini apakah banyak yang ingin ditanyakan? Nah, pokoknya jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan kritik dan saran, karena di sini pun Rizky masih terus belajar. Jadi kita sama-sama belajar seperti itu ya. Lalu kita lanjut ke materi yang ke-9. Nah, materi yang ke-9 ini yaitu mengenai tentang lafaz Allah ya. Lafaz Allah itu ada 2 cara membacanya, ada tafhim, ada tartik. Jadi 2 cara membaca lafaz Allah. Kok bisa? Ya bisa lah. Nah, yang pertama yaitu lafaz Allah yang dibaca tafhim. Tafhim itu maksudnya dia tebal ya. Lafaz Allah ini dibaca tebal atau dibaca tafhim apabila sebelumnya lafaz Allah itu didahului berharokat fathah dan dumah. Sebelum lafaz Allah itu didahului harokat fathah dan dumah.
Jadi cara membacanya tafkhim atau tebal. Contohnya yang didahului fathah ya. Nah, ada lafaz wallahi. Nah, jadi bacanya bukan wallahi tapi wallahi. Allah, Allah. Nah, itu kan sebelumnya ada harokat fathah. Jadi cara membacanya Allah, tebal. Allah, wallah ya. Terus nasrullah. Nah, itu didahului duma. Nasrullah, nasrullah, pertolongan Allah artinya ya. Nasrullahi, nasrullahi, wallahi. Nah, dia tebal. Dia tebal. Jadi jangan mengucapkan lafaz Allah itu dengan Allah gitu ya, karena di sini dalam ilmu tajwid sudah dijelaskan bahwa cara membaca lafaz Allah itu ada dua, yaitu tafkhim dan tarqiq. Sekarang kita melanjut ke yang tarqiq, yaitu ringan, artinya ringan. Tarqiq itu artinya ringan. Nah, kapan lafaz Allah itu dibaca tarqiq? Apabila lafaz Allah itu didahului dengan huruf yang memiliki harokat kasroh. Contohnya yaitu alhamdulillahi. Nah, lillahi, lillahi. Nah, itu dia ringan. Beda ketika dengan lafaz Allah yang didahului fathah wallah. Nah, yang ini didahului kasroh lillah, dia ringan. Nah, jadi jangan salah cara membaca lafaz Allah. Oke, teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi yang ke-10. Nah, materi yang ke-10 ini tentang huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah itu dibagi menjadi dua kategori, yaitu huruf syamsiah, huruf qamariyah. Huruf syamsiah, huruf qamariyah. Nah, huruf syamsiah ini yaitu ta, sa, dal, zal, zai, sin, shin, shad, dot, to, go, lam, nun. Nah, huruf syamsiah ini ketika bertemu huruf alif lam langsung ditekan. Contohnya alif lam dengan huruf ta. Nah, terdapat pada lafaz atin, bukan altin tetapi atin, atin gitu ya. Langsung berbentuk ke huruf ta. Nah, untuk contoh-contoh lainnya bisa dilihat di Al-Qur'an. Nah, kita lanjut ke huruf qamariyah. Huruf qamariyah juga ada 14, yaitu ba, jim, ha, kho, ain, ghoin, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, hamzah, ya. Nah, itu ketika alif lam bertemu huruf-huruf qamariyah dibaca jelas. Misalkan alif lam bertemu dengan huruf ha gitu ya, dia cara bacanya alhamdu, alhamdu. Berbeda ketika tadi bertemu huruf syamsiah yaitu huruf ta menjadi atini, atini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, semoga video kali ini sangat bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang sudah nonton, terima kasih banyak. Yang baru bergabung, terima kasih juga sudah mau nonton. Jangan lupa subscribe-nya dan like and share juga apabila menurut kalian ini sangat bermanfaat. Dan apabila kalian mau bertanya-tanya, boleh juga kalian follow Instagram aku dan Facebook aku. Nanti linknya akan aku masukkan di description box gitu. Oke, mungkin penjelasan materi kali ini cukup sekian dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.